Tidak terasa, kapal telah berlayar jauh meninggalkan pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Dan sebentar lagi akan memasuki perairan Kepulauan Masalembo di Laut Jawa. Wilayah ini menjadi saksi sejarah ketika 43 tahun lalu, kapal motor penumpang Tampomas II milik PT Pelni terbakar dan tenggelam. Oh iya, aku ingin berbagi cerita tentang kapal Tampomas II, di mana ayahku adalah salah satu korban selamat dari tragedi tenggelamnya kapal tersebut. Kapal itu tenggelam saat berlayar dari Jakarta menuju Makassar. Menurut cerita, ketika kebakaran besar melanda akibat kerusakan mesin, ayahku melihat dua anak kecil yang menangis karena kehilangan ibu mereka, yang jasadnya hangus terbakar. Tanpa ragu, ayahku menyelamatkan kedua anak itu. Ia menggendong mereka dan melompat ke laut, menjauh dari kapal yang sedang terbakar hebat. Sayangnya, salah satu dari anak-anak tersebut tak bisa bertahan dan akhirnya meninggal, sehingga ayahku terpaksa melepaskannya. Sementara itu, anak yang satunya berhasil bertahan hidup bersama ayahku, hingga akhirnya tim penyelamat datang dan mengevakuasi mereka. Setelah mendapatkan perawatan, ayahku mencoba mencari informasi tentang anak yang ia selamatkan. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan anak itu. Ayahku merasa sedih dan kecewa, karena ia sangat ingin merawat anak tersebut layaknya anak sendiri. Namun, takdir berkata lain. Anak itu tak pernah ditemukan dan tidak tercatat dalam daftar korban selamat. 10 bulan setelah tragedi itu, aku pun lahir ke dunia. Ayah dan ibuku akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki setelah 5 tahun pernikahan mereka. Ya, akulah anak itu. Tampomas, sebuah nama yang pernah melekat sebagai nama kecilku. Diambil dari kapal yang menyimpan kisah heroik ayahku. Pagi kedua di atas kapal Dharma Kencana 7. Itu artinya tidak lama lagi Pulau Jawa akan terlihat dan kapal ini segera bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Waktu tempuh pelayaran dari Makassar ke Surabaya memakan waktu sekitar 33 jam dengan kecepatan rata-rata 22 knot atau setara dengan 45 km per jam. Aku merasakan angin menyapa wajah, membawa aroma laut yang pekat dan hangatnya matahari yang mulai mengintip. Setiap deru mesin, setiap goyangan halus seakan berbisik, tak lama lagi kita akan bersandar. Sebelum kapal ini benar-benar bersandar di dermaga,
aku menyempatkan diri menikmati sarapan di restoran kapal. Stamina dan kondisi tubuhku harus tetap terjaga, karena perjalanan ini masih panjang dan kutempuh seorang diri. Pukul 9 tepat, kapal ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kota Pahlawan. Di sini, para pejuang pernah berlabuh dengan tekad dan asa yang tak pernah rapuh. Mereka tinggalkan jejak sejarah, mengukir cerita di setiap jengkal tanah. Kini, aku turun dari kapal ini, mengingat perjuangan yang mengalir abadi, mewaris api semangat Surabaya yang takkan pernah mati.